Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Oke, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, saudara-saudara kaum muslimin, secara khusus para peserta daurah belajar bersama kitab Al-Faraid Al-Muyassar bersama para pengurus dan juga para relawan dari Peduli Muslim yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan pertemuan hari ketiga tapi di pekan kedua ya, kita akan melanjutkan lagi bahasan pembacaan kitab Al-Faraid Al-Muyassar oleh penulisnya Dr. Abdus Syakur Muallim Abdul Farih. Dan di pertemuan yang lampau kita sampai halaman 37 ya. Dan di 38 kita kemarin PR ya, untuk kerjakan PR. Baik, kita kerjakan dulu PR-nya, kemudian kita segera masuk ke materi baru. Baik, nomor 1. Monggo, Ustaz. Oke. Barakallahu fikum. Jadi kasus pertama, seorang meninggalkan ibu ya, dan juga nenek, dan juga satu anak laki-laki. Ibunya dapat seperenam, neneknya tidak dapat ya karena mahjubah, karena ada ibunya masih hidup sehingga nenek tidak mendapatkan warisan. Kemudian ada ibn mayyit. Nah, enak kalau warisan itu ada asobahnya berupa anaknya mayit, otomatis mudah penghitungannya. Jadi ngambil sisanya sehingga sahamnya ibu 1, ibn dapat 5. Aslul masalahnya 6. Oke, nomor 2. Monggo, Pak. Oke. Setengah, oke. Oke. Akhun li'um kenapa mahjub? Kenapa mahjub? Kenapa tidak dapat warisan? Alasannya apa? Ya, karena ada far'un waris, ada cabang dari ahli waris, entah itu anak laki-laki maupun perempuan, sehingga dia tidak dapat warisan. Oke, berarti bagi 2 ya, setengah untuk anak perempuan, kemudian sisanya untuk paman seayah. Baik, yang nomor 3. Gampang nih, Oke. Akhun qatil. Oke. Ya. Masya Allah, dijelaskan sama beliau. Hajab awsaf. Iya, Masya Allah. Akhun qatil, berarti wasafnya adalah qatil. Wasafnya karena dia membunuh. Ibnu Nasrani wasafnya karena dia non muslim ya. Maka tidak mendapatkan warisan. Adapun ammah tidak dapat karena dia zawul arham. Karena dia zawul arham, bukan ahli waris. Oke, kemudian selanjutnya, monggo Mas Adit, boleh. Oke. Mahjub, ya. Oke, gampil nih.
Taib. Ya. Jadi akhun liab sisa ya tinggal jadi bagi separuh-separuh ya, separuh-separuh sahamnya satu-satu. Nah, yang hak ini lumayan. Monggo, siapa yang hak? Ada yang mau jawab? Pak Akram mau jawab? Enggak dulu. Monggo, sinten? Monggo, Mas. Nggih. Setengah. Sisanya asobah. Nggih, zaujah 1/8 alasannya karena mayit punya anak. Nggih. Anaknya perempuan sendiri dapat setengah. Sahamnya berarti istri dapat 1. Ya. Bintun dapat 4. Akhun syakik dapat 3. Nggih. Lanjutnya yang wow. Monggo, sinten? Pak Didi mau jawab? Boleh. Setelah ini kita akan bahas masalah yang bundet. Ya. Jad ma'al ikhwah. Ya, jad ma'al ikhwah. Ya. Maka sebenarnya setelah ini kan kita bahas musyarrakah. Pembahasan musyarrakah, kemudian istikhraj usul masail ya, secara urutan kitabnya ya. Nah, tapi itu nanti saya tunda dulu. Langsung kita masuk ke halaman 45 di al-jad wal ikhwah. Karena ini susah dan harus butuh fokus. Maka mumpung masih pagi, langsung bahas ini. Kemudian nanti baru balik lagi. Monggo, sinten? Monggo Mas. Monggo. Oke. Oke. Ya, berarti yang dapat warisan cuman bapak mayit dengan anak laki-laki mayit. Jadunnya mahjub ya karena masih ada bapak. Ibnu ibnin juga mahjub karena ada asobah yang lebih tinggi derajatnya yaitu ibnul mayit secara langsung. Oke. Jadi asul masalah dari 6, bapak sahamnya 1, ibnu sisanya dapat 5. Monggo yang Zai. Siapa yang mau? Monggo Pak. Oke. Bintun dapat setengah, oke. Oke. Dapat sisanya mahjub. Ukhtun syakikoh dapat sisanya itu namanya apa Pak? Oke, jatah dia sisa itu namanya menapa Pak? Namanya, nama jatahnya itu apa? Asobah apa? Asobah ada banyak sih. Bi atau ma'a? Ma'a. Asobah ma'al ghair. Kalau bi ketika ukhtun syakikoh bersamaan dengan saudara sekandungnya. Ya, bersamaan dengan saudara sekandungnya baru dia namanya asobah bil ghair. Tapi kalau bersamaan dengan anak perempuan mayit ataupun cucu perempuannya, asobahnya ma'al ghair. Berarti ini asobah ma'al ghair. Nabi SAW mengatakan ij'alul akhwat ma'al banati asobatan. Jadikanlah saudari mayit ketika bersamaan dengan anak perempuan mayit sebagai asobah. Dan akhun li'ab mahjub. Kenapa? Karena kaidahnya juga kemarin saudari sekandung tatkala menjadi asobah ma'al ghair, maka sisi powernya, sisi kekuatannya seakan-akan dia saudara sekandung. Seakan-akan dia akhun. Ini ukhtun kan? Ukhtun syakikoh seakan-akan dia jadi akhun syakik. Ya, jadi dan akhun syakik tentunya lebih tinggi derajatnya daripada akhun li'ab. Baik, selanjutnya, monggo sinten yang mau kerjakan hak soal yang hak. Sajati boleh kalau mau lagi, monggo. Salah enggak apa-apa, monggo. Nggih. Jaddah.
nggih. Termasuk siapa? Dia Hawashi loh, dia Hawashi. Asobah. Nggih, Asobah. Terus Ibnu Amliab. Berarti barengan, bagi dua. Asobahnya berarti ada dua orang. Nggih, karena sebelumnya ada Ibnu Am Syakik. Anak laki-laki dari paman sekandung alias sepupu ya. Sepupu tapi dari paman sekandung. Kalau satunya sepupu dari paman seayah. Sehingga Ibnu Am Syakik lebih didahulukan. Sehingga Ibnu Am Li'ab mahjub. Jadi yang dapat warisan hanya ibu dengan Ibnu Am Syakik. Ibu dapat sahamnya 1, Ibnu Am Syakik sisanya 2. Terakhir. Monggo. Mas Rian mau jawab boleh? Oh, belum. Monggo Mas. Nggih. Bintun setengah nggih. 1/6 nggih. Termahjub. Amli'ab Asobah. Ada yang sama dengan beliau jawabannya? Sepakat? Atau ada yang menyelisihi? Mas Adit? Sama. Ya. Bintun setengah, bintu ibnin 1/6 ya. Kedua-duanya bintun, hanya saja levelnya beda. Yang bintun anak mayitnya langsung, bintu ibnin anak perempuannya mayit juga tapi jalurnya di bawahnya itu cucu. Sehingga dia dapatnya 1/6 sebagai penyempurna untuk dapat total 2/3. Bintu ibnin tidak dapat karena mahjub. Ya, alhamdulillah. Baik, kita pindah ke halaman. Ya, semoga saya bisa menjelaskan dengan baik. Taib al-jad wal ikhwah. Al-jad wal ikhwah. Kasus kakek dengan saudara. Saudara yang dimaksud di sini adalah maksudnya saudara sekandung dan saudara seayah. Juga saudari sekandung dan saudari seayah. Halaman 45. Ya, kita lompatin dulu ya. Karena ini lebih susah ya. Dan pertimbangan saya karena masih fresh, masih datang, ini yang susah dulu baru nanti yang mudah. Oke, jadi kasus al-jad wal ikhwah, kakek dengan saudara. Para saudara-saudara di sini maksudnya bukan hanya laki-laki, tapi kakek ketika berbarengan dengan saudara-saudara baik yang laki-laki sekandung maupun seayah, masuk juga yang saudari-saudari sekandung dan juga saudari-saudari seayah, tapi tidak masuk di situ saudara-saudari seibu, ya, saudara-saudari seibu. Karena kalau saudara-saudari seibu bisa dikatakan ulama ijma ya, berkonsensus bahwa ketika ada kakek maka saudara-saudari seibu itu mahjub ya. Bil ijma ya, dengan ijma. Tapi kalau untuk ketika ketemu kakek ketemu dengan saudara sekandung ataupun saudara seayah, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita baca dulu. Al-muradu bil jaddi huna, yang dimaksud dengan kakek di sini ya, dimaksud dengan kakek di sini al-jaddu al-warithu alladzi laisa bainahu wa bainal mayyit unsa. Al-jaddu al-muradu bil jaddi huna, yang dimaksud sebagai kakek di sini adalah al-jaddul waris. Itu kakek yang statusnya sebagai ahli waris. Alladzi laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa, yang tidak diselingi antara dia dengan mayit dengan perempuan. Tidak diselingi antara dia dengan si mayit dengan selingan perempuan.
Karena kalau yang diselingi dengan perempuan berarti jad fasid, kakek yang fasid yang tidak dapat warisan. Contohnya siapa? Abu, umil, Abu, umil, bapak dari ibunya ibu. Bapak dari ibunya ibu. Perlu digambar nggak? Bapak dari ibunya ibu. Karena diselingi dengan perempuan. Diselingi dengan perempuan, bapak dari ibunya ibu. Dia fasid. Mayit punya ibu, punya ayah. Ibunya mayit punya ibu juga punya ayah. Ibunya mayit jelas ahli waris. Ibu dari ibunya mayit ahli waris juga karena nenek, ya kan? Tapi kakek yang rusak adalah ya kakek yang antara dia dengan mayit diselingi perempuan. Berarti contohnya ini. Abu umil mayit, ya, bapak dari ibunya mayit. Ini jad fasid, kakek yang rusak. Nenek yang rusak adalah nenek yang diselingi oleh kakek yang rusak. Berarti dia punya orang tua lagi, abun, umun, ibu dari bapak ibunya mayit. Nah ini nenek yang fasidah, ini kakek yang fasid. Tapi kita nggak usah ke sana, ini dulu. Kakek yang fasid adalah yang ini. Yang dimaksud sebagai kakek yang nanti bermasalah ketika bersamaan dengan ikhwah adalah kakek yang sahih, yaitu misalnya dari jalur ini. Ya. Bapak dari bapaknya mayit, ini kakek yang sahih. Nah, ini nanti akan bermasalah ketika bebarengan dengan ikhwah. Misalnya si bapak ini punya anak lagi. Ya. Misalnya Pak Ijo. Nah, ketika dia meninggal, kakeknya ada, saudara kandungnya juga ada. Nah, ini yang nanti dikhilafkan. Apakah keberadaan kakek ini menghajab si Pak Ijo ini atau enggak? Kenapa kok dikhilafkan? Karena dua orang ini mereka ya berhubungan dengan mayit, wasilahnya sama, satu orang, dan selangnya cuma satu, semua berhubung dengan mayit lewat garis bapak, sehingga ulama berbeda pendapat apakah dia punya kelayakan atau punya kekuatan untuk menghajab si saudara kandung ataukah tidak. Beda kalau ada ayah langsung, maka dia tentu akan menghajab si saudara, tapi ini statusnya kakek, walaupun kakek itu juga dalam tinjauannya namanya bisa dinamakan sebagai ayah juga. Cuman keduanya punya tadi kekuatan yang sama. Keduanya berhubungan dengan mayit lewat jalur ayah. Nah, itu yang akan kita bahas. Al-jaddul waris alladzi laisa bainahu wa bainal mayit unsa. Jadi yang dimaksud dengan kakek di sini adalah kakek yang menjadi ahli waris yang antara dia dengan si mayit tidak diselingi perempuan, ya, jadi harus jad yang sahih. Wal muradu bil ikhwah, ya, yang dimaksud dengan ikhwah di sini adalah al asyiqa, yaitu mereka saudara-saudari sekandung. Auli ab, juga saudara-saudari seayah, sekandung dan juga seayah. Bisyart an la yakunu mahjubin. Bisyarti an la yakunu mahjubin. Dengan syarat mereka tidak dalam kondisi termahjubkan. Dengan syarat mereka tidak dalam kondisi termahjubkan. Ammal ikhwah li makanya kemudian di sini dikatakan ammal ikhwatu li adapun ya saudara-saudari seibu, ya, saudara-saudari seibu, fayuhjabuna bil jaddi ittifaqan. Adapun saudara-saudari seibu, fayuhjabuna bil jaddi ittifaqan, maka mereka termahjubkan dengan keberadaan kakek secara kesepakatan ulama alias konsensus. Jadi kalau
yang bebarengan adalah saudara-saudari seibu, maka mereka mahjub ketika ada kakek. Ya. Tapi kalau yang ada adalah bukan saudara-saudari seibu, itu yang dipermasalahkan. Wa ikhtalafa fi tawritsil ikhwah ma'al jad ala qaulain, atau wakhtulifa, dan diperselisihkan. Wakhtulifa fi tawritsil ikhwah ma'al jaddi ala qaulain, dan diperselisihkan dalam permasalahan memberikan jatah warisan saudara-saudara bersamaan dengan kakek menjadi dua sudut pandang, dua pendapat. Saya ulangi. Wakhtulifa, dan ya, diperselisihkan oleh para ulama fi tawritsil ikhwah ma'al jad, dalam kasus memberikan warisan saudara-saudari, ya, saudara-saudari baik itu yang maksudnya sekandung maupun seayah, ma'al jad, tatkala bersamaan dengan kakek, ala qaulain, menjadi dua pendapat. Pertama, al-awwal, pendapat pertama, yahjubul jaddu al-ikhwata mutlaqan kal'ab. Pendapat pertama, yahjubul jaddu al-ikhwata mutlaqan kal'ab. Pendapat pertama adalah bahwa kakek itu bisa menghalangi para saudara-saudara secara mutlak, kal'ab, sebagaimana kedudukannya seperti ayah. Jadi di kedudukannya disamakan seperti ayah. Berarti dia menghajab secara mutlak. Wa huwa madhhabu jam'in minas sahabah. Dan ini adalah pendapat sebagian dari para sahabat. Pendapat dari sebagian para sahabat. Dan para sahabat yang berpendapat ini lumayan banyak, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Bakar. Jadi bukan sembarangan juga. Jadi sebagian sahabat di sini maksudnya adalah seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Bakar, wat tabi'in, dan juga sebagian para tabi'in. Wa ilaihi dhahaba al-Hanafiyah wa jam'un minasy-Syafi'iyah. Wa ilaihi dhahaba al-Hanafiyah, dan ini merupakan pendapat resmi, ya, mu'tamad dalam mazhab Hanafi, wa jam'un minasy-Syafi'iyah, dan sebagian Syafi'iyah. Berarti bukan pendapat resminya, bukan pendapat mu'tamad, tapi beberapa kalangan Syafi'iyah ada yang berpendapat sebagaimana Hanafiyah. Ini pendapat pertama, bahwa kakek itu menghajab saudara secara mutlak, diposisikan kedudukannya sebagaimana ayah. Ya udah seperti enak, udah selesai. Kalau ngambil pendapat Hanafiyah selesai, nggak usah pusing-pusing. Contohnya di sini misalnya ada kasus, ya, misal contoh seorang meninggalkan kakek, yang kedua meninggalkan saudara sekandung, maka kakeknya langsung asobah karena dia menghajab saudara sekandung, posisinya kakek seperti ayah. Ya, jadi akhun syakik mahjub, jadi semua diambil oleh kakek. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yarisul ikhwah ma'al jad. Pendapat kedua adalah saudara-saudara ini mereka mewarisi bebarengan atau bersamaan dengan kakek. Jadi mewarisi bareng dengan kakek. Wa huwa madhhabu jam'in minas sahabah. Dan ini juga adalah pendapat madhab maksudnya, ya, buah pikiran, pendapat dari jama' minas sahabah, sekelompok sahabat. Ala ra'sihim afraduhum, di mana penghulu para sahabat yang berpendapat dengan pendapat kedua ini adalah afraduhum, yang paling paham waris. Siapa? Zaid bin Thabit. Sahabat yang paling paham waris namanya Zaid bin Thabit. Ini yang mengambil pendapat yang kedua. Wa ilaihi dhahaba al-jumhur. Dan dengan pendapat kedua inilah mayoritas ulama berpegang.
yaitu pendapat resminya, pendapat muktamadnya Hanabilah, Malikiyah, dan juga Syafi'iyah. Dan juga pendapat dari kalangan Hanafiyah, murid-muridnya Abu Hanifah juga, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan juga Abu Yusuf Al-Qadhi. Jadi, saya ulangi, yarisul ikhwah ma'al jad. Pendapat kedua adalah bahwa ikhwah ini mewarisi bebarengan dengan kakek. Wa huwa madhhabu jam'in minas sahabah. Dan ini adalah pendapat sekelompok dari kalangan sahabat ala ra'sihim, dengan dipimpin oleh atau penghulunya adalah afraduhum, orang yang paling paham betul tentang waris, yaitu Zaid bin Thabit. Wa ilaihi dhahaba jumhur. Dan dengan pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama, yaitu pendapat resmi dalam mazhab Hambali, Maliki, dan juga Syafi'i. Dan ini yang dipakai, ya. Inilah yang dipakai. Nah, halatul jaddi wal ikhwah. Halatul jaddi wal ikhwah. Jadi saya jelasin dulu. Mungkin saya berikan gambaran dulu, jangan lihat buku dulu. Jadi ketika yang diambil adalah pendapat yang kedua, bahwa kakek itu bebarengan mengambil jatah bersama saudara, itu nanti akan ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah tatkala kakek dengan saudara nanti di dalam satu kasus waris cuman kakek dan saudara, tidak ada sahibu fard, tidak ada sahibu fard. Sahibu fard itu adalah ahli waris yang lain yang mendapat jatah secara jumlah khusus. Jadi ketika meninggal ada cuman kakek sama saudara, udah. Kalau seperti itu adanya, modelnya seperti itu, maka nanti kakek itu punya dua kemungkinan. Dia dapat sepertiga atau muqasamah. Muqasamah itu bagi rata. Jadi kakek itu diposisikan kedudukannya sama seperti saudara, sehingga nanti bagi rata. Kalau saudaranya nanti laki-laki ya, tapi kalau ternyata nanti perempuan, maka kakek itu diposisikan seperti saudara laki-laki, sehingga nanti berlaku lizzakari mislu hadzil unsayain. Saya ulangi. Jadi status kasus waris kakek bersama saudara itu nanti ada dua kemungkinan. Pertama, kalau kakek dan saudara nanti tidak ada dengan mereka sahibu fard, tidak ada ahli waris yang jatahnya fard, maka kakek kemungkinannya cuma dua, yaitu entah dapat sepertiga, ya, entah dapat sepertiga atau bagi rata. Nah, kapan kita menentukan salah satunya? Harus kita hitung kasusnya satu persatu. Kalau dibagi dapat kakek sepertiga, ternyata itu lebih menguntungkan kakek, maka dia mengambil sepertiga. Tapi kalau dalam satu kasus ternyata kita hitung kakek dapat sepertiga, jatahnya sekian. Kalau dibagi rata jatahnya sekian, yang dibagi rata ternyata lebih banyak daripada yang sepertiga, kita mengambil tahapan yang bagi rata. Jadi dia mengambil jatah yang paling menguntungkan dari dua kemungkinan tadi, bagi rata atau ngambil sepertiga. Jadi dua kemungkinan. Jika apa? Jika kakek dan juga saudara ini ya tidak bersamaan dengan mereka ahli waris sahibu fard. Ahli waris sahibu fard. Baik, jelas ya? Ya, yang kedua, jika saudara dan kakek ini ada bersamaan dengan mereka sahibu fard, yaitu ahli waris yang lain yang jatahnya fard. Ya, yang kondisi kedua, jika kakek dan saudara ini bersama dengan mereka ada ahli waris yang sahibu fard. Itu juga terbagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau nanti jatahnya kakek ternyata setelah hitung-hitungan terakhir dia dapatnya 1/6 atau kurang dari 1/6 atau bahkan habis, maka kakek tetap diberi jatah 1/6 dan saudara nggak dapat dihilangkan. Saya ulangi. Kondisi kedua yaitu tatkala kakek dan juga saudara, ya kakek dengan saudara bersamaan dengan mereka sahibu fard, yaitu orang yang jatah warisannya fard, maka ada dua kemungkinan juga. Kemungkinan pertama adalah tatkala kakek nanti setelah hitung-hitungan ternyata jatahnya dia cuman maksimal 1/6.
ya, atau kurang dari 1/6, atau bahkan habis, maka kakek tetap dikasih 1/6. Kakek tetap dikasih 1/6. Ya, dan si saudara nggak dapat, dihapus, mahjub. Nanti akan ada contohnya insya Allah. Nah, kondisi kedua dari yang kemungkinan 1/6. Kondisi kedua adalah yaitu tatkala kakek bersama dengan saudara sekandung maupun seayah, bersama mereka ada sahibu fard, dan ternyata setelah hitung-hitungan jatah warisan yang tersisa ternyata lebih dari 1/6, lebih besar dari 1/6. Tadi kalau sama dengan 1/6 atau kurang dari 1/6, maka kakek dapat 1/6, tetap dapat 1/6 semua. Saudara nggak dapat. Kemungkinan kedua adalah ternyata setelah hitung-hitungan jatahnya lebih dari 1/6. Maka di sini si kakek ada 3 kemungkinan. Dan harus dihitung satu-satu mana yang lebih menguntungkan. Entah dia ngambil 1/6, entah dia ngambil sulusul baki, 1/3 dari sisa, entah muqasamah, bagi rata. Saya ulangi. Jika saudara bersamaan dengan kakek, ada temannya yang lain yaitu sahibu fard. Kemudian setelah sahibu fard dikasih jatahnya, kemudian ternyata dilihat jatah yang tersisa untuk kakek ini ternyata lebih dari 1/6, maka kakek harus dihitung dengan 3 kemungkinan perhitungan. Entah muqasamah, entah dapat 1/6, entah dapat 1/3 dari sisa. Mana hitungan tadi yang jatahnya kakek paling menguntungkan, maka kakek mengambil jatah itu. Nah, itu globalnya dulu. Nanti di akhir ada masalah akdariyah juga. Akdariyah, takdir. Pakai kaf. Alias takdir itu, kuder itu artinya butek. Alias masalah sing marai butek. Ya. Karena dia menyelisihi kaedah yang sudah ditentukan oleh Zaid bin Thabit. Taib, kita baca. Ya. Halatul jaddi ma'al ikhwah lahu halatan. Halatul jaddi ma'al ikhwah, kondisi kakek bersamaan dengan saudara-saudara punya 2 kondisi atau 2 keadaan. Tadi yang saya sampaikan. Pertama, an la yakuna ma'al jaddi wal ikhwati sahibu fardin akhara. An la yakuna ma'al jaddi wal ikhwati sahibu fardin akhara. Yaitu tatkala tidak ada bersamaan dengan kakek maupun juga dengan saudara-saudara sahibu fardin akhar, ahli waris pemilik fard yang lain. Ya, kondisi pertama, an la yakuna ma'al jad, yaitu tatkala bersama kakek dan saudara tidak ada sahibu fard, tidak ada sahibu fardin yang lain. Ya. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, an yakuna ma'ahum sahibu fard. Kondisi kedua adalah bersamaan dengan mereka ada sahibu fard, alias ketika kakek dengan saudara ini dibersamai oleh ahli waris yang lain sahibu fard. Ini kondisi kedua. Nah, kita mulai masuk tahapan penjelasan kondisi pertama. Fa in lam yakun ma'ahum sahibu fardin, jika tidak ada bersama mereka ahli waris sahibu fard, fal jaddu ya'khudul afdala, maka kakek mengambil jatah yang paling menguntungkan. Dari kemungkinan apa atau dari berapa kemungkinan? Min sulusi jami'il mal, itu dari kemungkinan dapat 1/3 harta, awil muqasamah, atau bagi bareng, bagi bersama. Muqasamah, bagi bersama. Ai muqasamatul ikhwah ka'akhin minhum, yaitu muqasamatul ikhwah, yaitu bagi bareng bersama para saudara, ka'akhin minhum, seakan-akan kakek itu disamakan dengan mereka. Saya ulangi. Fa in lam yakun ma'ahum sahibu fard, jika tidak bersama mereka itu kakek dan juga saudara tadi sahibu fard, ada ahli waris yang sahibu fard, maka
Fal jaddu, maka kakek pada kondisi ini ya'khudul afdala, dia mengambil jumlah yang paling menguntungkan atau jatah warisan yang paling menguntungkan. Dari berapa kemungkinan? Dari dua kemungkinan. Min sulusi jami'il mal, dari kemungkinan ngambil sepertiga, awil muqasamah, atau kemungkinan mengambil secara bagi rata atau bagi bersama. Maksud dari muqasamah apa? Ai muqasamatul ikhwah, yaitu bagi bebarengan dengan para saudara. Ka'akhin minhum, seakan-akan kakek itu disamakan dengan mereka. Ya. Dan itu nanti ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan kasus. Pertama, wa yakunu sulusul mali afdala lil jaddi minal muqasamah. Kondisi pertama, tatkala sepertiga harta lebih menguntungkan untuk kakek daripada kalau dibagi rata. Ya, daripada dibagi rata. Kapan ini? Idza kanal ikhwatu aktsara min mislaih. Itu kondisi ini adalah jika saudara-saudara, ya, jika saudara-saudara itu jumlahnya lebih banyak, ya, dari 2 kali lipatnya. Lebih banyak dari 2 kali lipatnya, alias lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Saya ulangi. Wa yakunu sulusul mal, kondisi pertama adalah jatah dia dapat sepertiga afdol, ya, lebih menguntungkan lil jad, lebih menguntungkan dari kakek minal muqasamah, daripada kalau dia ngambil jatahnya dibagi bareng. Kapan ini? Yaitu idza kanal ikhwah, yaitu tatkala saudara-saudara yang bebarengan dengan kakek ini aksar min mislaih, jumlah mereka, ya, lebih dari 2 kali lipat, alias lebih dari 2 orang. Ya. Contohnya di situ. Ada seorang meninggalkan jad, meninggalkan kakek, ya, meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara sekandung jumlahnya 3. Jadi seorang wafat meninggalkan kakek dan saudara kandung jumlahnya 3. Taib, di sini kakek punya 2 kemungkinan dapat warisan. Bisa ngambil sepertiga, bisa ngambil rata bebarengan. Nah, kita harus ngitung mana bagian paling menguntungkan. Nah, di sini dikatakan adalah yang bagian menguntungkan adalah kakek langsung ngambil sepertiga. Ngambil sepertiga. Kakek langsung dapat sepertiga, sisanya saudara sekandung ngambil asobah. Maka aslul masalahnya 3, kemudian kakek sepertiga dapat saham 1, sisa saham 2, saham 2-nya dibagi 3 orang. Bagi 3 orang. Nah, ini lebih banyak jatahnya daripada kalau bagi rata. Karena kalau bagi rata, maka kakek ini diposisikan sama seperti saudara. Jadi sama satu posisinya. Seakan-akan apa? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Berarti kalau 4 orang, berarti kakek dapat seberapa jadinya? 1/4. Nyambung ya? Ya, jadi dapat sepertiga ini lebih banyak daripada 1/4. Karena kalau kita tentukan sepertiga, berarti kakek dapat sepertiga warisan. Tapi kalau kita posisikan muqasamah, yaitu kakek bagi rata dengan para saudara, maka seakan-akan kakek itu diposisikan seperti saudara. Jadi saudaranya 3 tambah 1 lagi 4. Maka hartanya jadi bagi 4. Ketika jadi bagi 4, kakek dapat saham 1 berarti 1/4. Nah, kita bandingkan jatah sepertiga dengan 1/4, tentu besar sepertiga. Berarti dalam kondisi ini, kakek mengambil sepertiga itu jatahnya lebih banyak. Saya kasih contoh satu lagi gambaran. Seorang meninggalkan kakek, ya, meninggalkan kakek dan meninggalkan saudari. Ya. Saudarinya jumlahnya 5. Saudari sekandung. Nah, ini juga apa? Ini juga, nah, harus saya tuliskan. Ini kondisi bahwa jatah sepertiga itu lebih banyak daripada dia bagi rata. Sebenarnya nggak bagi rata sih, maksudnya bagi bareng, ya, bagi bareng. Dan ketika bagi bareng itu, kakek diposisikan sebagaimana saudara. Selain diposisikan sebagai saudara, berarti dia juga punya punya karakter sama sebagaimana saudara. Alias kalau ketemu saudari,
diposisikan sebagai saudara berarti dia apa? Hitungannya dapat 2 kali lipat. Ya, langsung saya tulis saja. Seorang meninggalkan kakek, kemudian meninggalkan saudari kandung ya, 5 misalnya. 5 orang. Baik, kita ngitung dengan 2 kemungkinan hitungan. Pertama, kita kasih langsung sepertiga. Oke, sepertiga. Kalau sepertiga berarti ini 3 ya kan? Kemudian kakek 1, kemudian sisanya kan 2. 2/3-nya bagi 5 orang. Diperhatikan dulu aja. 2/3-nya bagi 5 orang. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kita hitung mukosamah, alias kita bagi rata. Jadi asobah. Maksudnya apa? Karena kakek kita jadikan sebagaimana saudara. Nah, ketika saudara ketemu saudari, berarti kan asobah bil ghair. Gimana? Berarti kan jatahnya dia 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti ibaratnya kita hitung ini adalah 2 orang. 2 orang tambah 5. Berarti aslul masalah jadi 7. Kemudian 2. Kemudian sisanya 5. Nah, dalam kasus pertama ketika kakek kita kasih 1/3, berarti kakek 1/3. Kasus kedua, kalau pakai mukosamah, berarti kakek dapat 2/7. Besar mana? Ya, 2/7 kan sama dengan 1/3,5 kan gitu ya, bahasa mudahnya. Berarti ini lebih besar daripada 1/3,5. Nah, dalam kondisi ini berarti si kakek ngambil 1/3. Jadi maksudnya dia dibagi mendapat 1/3 bagian, karena dengan jatah itu, jatahnya lebih banyak daripada jika dibagi rata atau dibagi mukosamah, bagi bareng. Ya, bagi bareng dengan kedudukan kakek kita posisikan sebagaimana akhun. Paham ya? Oke. Ya, kakek ngambil jatah yang paling besar. Jatah yang paling besar. Oke. Saya kasih contoh lagi yang ini boleh nggak? Biar lebih Oke. Seorang meninggalkan kakek, kemudian meninggalkan 2 saudara, kemudian meninggalkan 2 saudari. Oke, kita coba dengan kemungkinan pertama. Kita kasih kakek dapat 1/3. 1/3 berarti langsung masalah 3, 1. Ya. Berarti kan mereka berdua dapat asobah kan, sisa. Berarti sisanya 2. 2/3 dibagi berapa sahamnya? 6 orang. Baik, ini berarti asobah. Nah, dengan kemungkinan kedua, kakek kita posisikan mukosamah, alias kita posisikan sama dengan saudara. Berarti saudaranya ada 3 berarti kan? Nah, saudaranya ada 3. Sedangkan 1 orang kaidahnya kan lidzakari mithlul hadzil unsayain. Kalau saudaranya jadi statusnya 3 karena kakek kita samakan sebagai saudara, berarti 3 kali 2, 6 orang kan? 6 orang tambah 2. Jadi ini kan jadinya statusnya asobah semua. Jadi 8. Oke. 8 bandingkan 2, 4, 2. Totalnya 8. Nah, kakek dapat 2/8. Kondisi pertama tadi kakek dapat 1/3. Kondisi kedua kakek dapat 2/8 yang disederhanakan jadi 1/4. Berarti kakek dapat lebih besar. Jadi lebih enak dia dibagi 1/3 daripada mukosamah. Karena kalau mukosamah endingnya dia dapat 1/4. Maka kita ambil jatah yang jumlahnya lebih banyak. Ada yang bingung?
Lebih besar dari sepertiga? Enggak. Untuk kasus jad wal ikhwah, ya, jad wal ikhwah yang tidak ada, dengan mereka tidak ada sahibu fard, kemungkinan jatahnya cuma 3. Sepertiga, cuma 2, sepertiga, atau mukosama, itu aja, enggak lebih dari itu. Ada ini nanti. Bentar, sabar. Sabar, ada. Nah, ini namanya faraid muyasar, Ustaz. Kalau muyasar itu kita dapat wutuannya dulu. Nah, kalau pengen yang dijelaskan alasannya, kita nanti bahas kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah. Kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Itu disebutkan alasan khilafnya kenapa kok bisa sampai berkesimpulan sepertiga, itu dijelaskan di situ. Itu jadi kurikulum Lipia dulu. Semester 1 sampai semester 4. 2 tahun dipelajari. Tidak karena kalau ditulis dulu di situ mumet nanti. Ya. Nah, ini makanya dibahas sendiri. Oke, ini pertama ya. Kondisi pertama adalah tatkala sepertiga harta itu lebih menguntungkan bagi kakek daripada dibagi bareng. Nah, sekarang yang kondisi kedua. Tatkala muqasamah, ini yang jenengan tanyakan tadi. Tatkala muqasamah lebih menguntungkan daripada dapat sepertiga. Tatkala muqasamah lebih menguntungkan daripada sepertiga. Kapan itu? Saya baca ya. Wa takunul muqasamatu afdhala lahu minas thuluthi. Dan terkadang muqasamah bagi bareng itu lebih menguntungkan bagi kakek minas thuluth daripada dia dapat jatah sepertiga. Kapan itu? Idza kanu aqalla min mislaihi. Jika para saudara-saudara tersebut ya jumlahnya lebih sedikit dari 2 kali lipat, alias maksudnya jumlahnya kurang dari 2 orang. Kurang dari 2 orang. Saya ulangi. Wa takunul muqasamatu afdhalah. Dan bagi bareng itu jumlahnya lebih menguntungkan lahu bagi si kakek minas sulus daripada dia dapat jatah sepertiga. Idza kanu aqal min mislaih. Jika jumlahnya para saudara itu kurang dari 2 orang. Contohnya itu jaddun kemudian seorang meninggalkan kakek dan saudari seayah. Seorang meninggalkan kakek dan saudari seayah. Nah, kita posisikan ini langsung muqasamah. Tapi kita bisa tulis juga. Langsung bisa kita tulis saja. Berina. Orang meninggalkan kakek dan ukhtun li'ab. Tadi kan disampaikan bahwa muqasamah lebih besar. Coba kita, kalau muqasamah lebih besar berarti kita cari dulu dengan sepertiga. Kita kasih sepertiga coba. Sepertiga, 3, 1, 2. Benar. Belum deh. Ya, ini yang gambaran pertama. Oke. Kemudian yang kedua, kita jadikan muqasamah. Kalau muqasamah berarti statusnya ini dijadikan seperti kakek, seperti saudara. Otomatis maksudnya saudara, kalau ini kasusnya seayah berarti saudara seayah. Berarti kan kasusnya jadi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi ini 2 sahamnya pasti 1. Nah, ini kan asobah jadinya kan kalau kasus kedua 2, 1 berarti 3. Jadi 2, jadi 1. Nah, jadi pertama dia dapat sepertiga, kedua dia dapat 2/3. Nah, ini muqasamah berarti lebih besar jatahnya daripada ngambil sepertiga. Oke, contoh yang lain. Muqasamah lebih besar. Seorang meninggalkan jad dan juga akhun. 1 orang saja. Langsung muqasamah. Muqasamah berarti bareng, asobah.
Berarti 2, 1, 1. Contoh kedua, dijadikan kakek dapat sepertiga. Berarti 3, 1, 2. Di kondisi pertama, kakek dapat setengah kalau muqasamah. Kondisi kedua, kakek dapat sepertiga. Ya. Setengah lebih besar daripada sepertiga. Berarti dalam kondisi ini kakek warisannya secara muqasamah. Secara muqasamah. Ada yang masih. Gimana Mas Rian? Bisa ya? Aman ya? Oke. Yang ketiga, yastawi thuluth wal muqasamatu idza kanu mislaih. Kondisi ketiga adalah yaitu dia mengambil sepertiga maupun muqasamah, endingnya hitungannya sama. Berarti ya bisa ngambil salah satu dari keduanya. Ya. Atau ngambil semua karena hitungannya endingnya sama. Ketika dia ngambil sepertiga maupun muqasamah dapatnya sama. Kapan itu? Idza kanu mislaih. Jika saudaranya jumlahnya 2 orang. Jika saudara jumlahnya 2 orang. Kita lihat. Kakek, kemudian ahun 2 gitu ya. Nah, kita hitung misalnya dia pakai sepertiga. Ini asobah 3, 1, 2. Dapatnya sepertiga. Atau asobah bareng-bareng. Nah, sama 3 orang ya kan, 3 orang 3 juga 1, 2. Berarti mau muqasamah maupun secara ngambil sepertiga dapatnya sepertiga semua jadinya sepertiga semua. Ini kasusnya ketika kakek bersamaan dengan 2 saudara sekandung misalnya atau 2 saudara seayah. Ingat ini masih satu ya, masih saudaranya itu satu varian saja. Karena nanti kalau plus nanti ada saudara seayah, beda lagi ngitungnya. Beda lagi. Nah, contoh yang lain ini misalnya. Yang seperti ini. Kuisnya berarti 200.000 saat yang maksudnya. Masya. Baik. Contoh yang seperti itu, saudara kemudian ada ukhtun jumlahnya 4. Nah, kita nanti hitungannya kan sama antara muqasamah dengan ngambil sepertiga. Kita coba sepertiga. Ya, sepertiga. Ini 3, 1. Ini berapa? 2. 4-nya ini pakai ini aja. Biar enggak bingung. Nah, 4. Uktunnya ada 4. Yang kedua muqasamah, berarti asobah bil ghair statusnya. Asobah bil ghair. Berarti ini 2 orang statusnya jaddun seakan-akan seperti ikhwah, berarti 2 orang sahamnya. Uktunnya bukan 4, mohon maaf. Oh betul. Enggak ada, di sini enggak ada. Saya ngasih tambahan sampel biar supaya lebih jelas. 1 betul, kemudian benar, ya. Ini statusnya 2, ya kan? Berarti 2, ini kan 4. Kakek distatuskan sebagaimana saudara, berarti sahamnya 2. Totalnya 6. Sahamnya 2, ini totalnya 4. Nah, kakek ketika lahun dapat sepertiga, ya dia sepertiga. Ketika muqasamah 2/6 yang disederhanakan juga jadi sepertiga, berarti sama.
sama. Antara muqasamah dengan sepertiga sama. Saya belum bisa memastikan, ya belum bisa memastikan. Bisa aja 6. Bisa aja 6. Kalau statusnya kayak gini, kita hitung muqasamah, ya. Sepertiga. Oh iya, pasti sepertiga. Jadi statusnya kayak jadi kakeknya jadi sahibu fard, jadi sepertiga, itu jadi asul masalah. Bisa berbeda-beda tergantung jumlah ahli warisnya nanti berapa. Ya mesti sepertiga, bisa dipastikan sepertiga. Taib. Mesti 3, oke, mesti 3. Taib, yang masih sama juga. Muqasamah dengan di sepertiga ketemunya sama. Jad, akhun, 1, kemudian ukhtun, Mas Adit langsung bisa nih. 2. Oke. Coba kita hitung sepertiga dulu. 3 dapat 1. Mereka berdua dapat 2-nya. Oke. Kemudian kita hitung jadi asobah. Ini terhitung jadi 2 orang. Akhun 2 orang. 4 tambah 2. 6. 2. Sama. Sepertiga plus 2/6. Disederhanakan sepertiga juga. Berarti ketemunya sama. Jelas ya? Itu ya kondisi yang pertama, yaitu fa'il lam yakun ma'ahum sahibu fard fal jaddu ya'khudul afdal. Jika antara kakek dengan si saudara tidak ditemani dengan ahli waris yang lain yang sahibu fard, maka kakek mengambil yang paling menguntungkan dari 2 kemungkinan. Entah sepertiga, entah bagi bareng. Bagi barengnya ada berapa kemungkinan? Terkadang sepertiga itu lebih banyak daripada bagi bareng. Terkadang bagi bareng lebih banyak daripada sepertiga. Terkadang dua-duanya sama. Ini yang kedua. Yang mulai bebarengan dengan mereka ada sahibu fard. Idza kana ma'al jaddi wal ikhwati sahibu fardin. Idza kana ma'al jadd wal ikhwah, jika bersamaan dengan kakek dan juga saudara ada sahibu fard, ada ahli waris yang mewarisi secara fard. Natba'u al-khutuwat at-taliyah, maka kita akan mengerjakan langkah-langkah berikut ini. Saya ulangi. Idza kana yang wa idza kana. Namun jika ma'al jadd, jika bersamaan dengan kakek dan saudara-saudara sahibu fardin, ada ahli waris yang mewarisi secara fard, natba'ul khutuwatit taliyah. Kita akan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, ini 3 kemungkinan yang tadi saya sebutkan, yaitu tatkala hitungannya kakek dapat jumlah minimal 1/6 atau kurang dari 1/6 atau bahkan tidak dapat, maka 1/6 itulah jatahnya kakek dan para saudara tidak mendapat sama sekali. Para saudara tidak dapat sama sekali. Nah, ini ada 3 gambaran. Pertama, in baqiyah. Ini coffee breaknya jam berapa, Ustaz? 9:30. Oke, berarti masih 10 menit lagi. In baqiya ba'da ashabil furudi sudusul mal faqat. In baqiya ba'da ashabil furud. Jika yang tersisa setelah ashabul furud, yaitu setelah orang-orang yang mewarisi secara fard sudusul mali faqat, yang tersisa hanya 1/6 harta saja,
akhadhahul jad, maka itu menjadi jatahnya kakek atau diambil oleh kakek. Wa saqatal ikhwah, dan saudara-saudara statusnya gugur, tidak dapat warisan. In baqiya ba'da ashabil furud, jika yang tersisa hartanya setelah ashabul furud sudusul mal, 1/6 harta saja, faqat akhadahul jad, maka ini diambil oleh kakek, wa saqatal ikhwah, dan para saudara gugur. Contohnya, ya. Jadi gambaran ini kita kakek nggak langsung kita kasih 1/6. Bahasa mudahnya jenengan tutupin dulu tuh kakek, ya, tutupin dulu. Yang tutupin dulu itu ada orang meninggalkan anak perempuan 2, ibu, ya, ibu 1 tentunya, ya. Meninggalkan ibu dan anak perempuan 2. Kemudian ada kakek, ada saudara seayah. Nah, kakeknya jangan langsung kita kasih jatah dulu. Nah, 2 anak perempuan mayit berarti dapat 2/3. Dapat 2/3. Ibu 1/6. Ibu 1/6 karena ada ahli waris, ya. Ada far'ul waris, cabang dari ahli waris. Nah, kita lihat tuh. Anak perempuan 2, jatahnya 2/3, ibu 1/6. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 6, ya. Penyebutnya 6 langsung. Maka bintun 2/3 dari 6 adalah 4. Ibu 1/6 adalah 1. Jenengan tambah tuh 1 tambah 4, 5, ya kan? Berarti tidak tersisa kecuali cuma 1/6. Nah, kalau sisa 1/6, itu jadi jatahnya kakek. Kakek dikasih 1/6. Akhun li'ab dimahjubkan alias akhun li'ab gugur. Ya. Iya. Bisa dibilang begitu. Pokoknya bahasa mudahnya kalau endingnya itu harta yang terhitung tuh 1/6 ke bawah, ya, maksudnya tersisa cuma 1/6 atau kurang dari itu, udah itu jatahnya kakek semua. Baru nanti saudara bisa kemungkinan dapat jatah kalau harta yang tersisa lebih dari 1/6. Kalau lebih dari 1/6 nanti ada kemungkinan saudara itu dapat. Ya, tapi kalau 1/6 sisanya ke bawah, 1/6 kurang dari itu atau bahkan habis, maka kakek tetap dikasih 1/6. Itu yang pertama. Yang kedua, in baqiya ba'da ashabil furud. Jika yang tersisa setelah para ashabul furud, yaitu orang-orang yang dapat warisan dengan jumlah tertentu, yang tersisa berapa? Aqallu minas sudus. Ternyata kurang dari 1/6. Yang tersisa adalah kurang dari 1/6. Furidha lil jaddi sudus. Maka tetap diberikan kepada kakek jatah 1/6. Walaupun secara hitungan itu sebenarnya kurang dari 1/6. Tetap kakek dikasih 1/6. Wala syai'a lil ikhwah. Dan para saudara nggak dapat sama sekali. Saya ulangi. In baqiya ba'da ashabil furud aqallu minas sudus. Jika yang tersisa setelah ashabul furud itu kurang dari 1/6, furidha lil jaddi sudus. Maka tetap difardkan, maksudnya diberikan jatah ukuran untuk kakek tetap dapat 1/6. Wala syai'a lil ikhwah. Dan tidak tersisa atau tidak diberikan suatu apapun kepada para saudara. Nah, ini jangan lihat. Seorang meninggalkan suami, zauj, kemudian meninggalkan bint, anak perempuannya 2. Kakek jangan kita kasih jatah dulu. Ya. 1/4 plus 2/3, penyebutnya 4 dan 3, maka 12. Aslul masalahnya 12. 1/4, ya, 1/4 dari 12, suami dapat 3 sahamnya. Anak perempuan 2, 2/3 dari 12 adalah 8. 8 tambah 3, 11. Berarti sisa 1. Ya, 1. Nah, 1/12 itu kan kurang dari 1/6. Enggak betul. Karena 1/6 itu kan 2/12. 2/12 baru 1/6. Nah, ini cuman 1/12. Sama, seperti ini tetap ya udah karena kurang dari itu kakek tetap kita kasih 1/6, baru kita kasih 1/6, ya. Kita kasih 1/6, maka kakek jadi dapat sahamnya 2. Sehingga kalau di total jadi aul. Kalau di total jadi aul. 2 tambah 8 10, 10 tambah 3 13. Jadi aul. Jadi aslul masalahnya diganti yang 13. Oke. Dari 13. Akhul ni'ab enggak dapat. Ya, akhul ni'ab enggak dapat.
Baik. Nggih. Nggih, dibagi dua, nggih, karena dua orang. Nggih, jadi nanti si perempuan berarti kan 8 plus per 13, 8 per 13 kali hartanya 1 miliar misalnya. Gitu. Ketemunya berapa? Nah, ketemunya berapa? Bagi dua orang berarti. Gitu. Nggih. Kemudian yang terakhir adalah kadzalika idza lam yabqa ba'da ashabil furud syai'un. Sebagaimana juga jika tidak tersisa setelah ashabul furud syai'un. Ya, sesuatu pun enggak tersisa. Enggak ada yang sisa, sesuatu pun enggak ada. Furidha lil jaddi sudus, tetap kakek ujungnya dikasih 1/6. Wa saqatul ikhwah, dan saudara-saudara lain dianggap gugur. Kadzalika in lam yabqa ba'da ashabil furud syai'un. Begitu pula jika tidak tersisa setelah ashabul furud sesuatu apapun enggak ada yang sisa. Furidha lil jaddi sudusu. Maka untuk kakek diberikan jatah 1/6. Wa saqatul ikhwah, dan para saudara gugur. Contohnya, seorang meninggalkan anak perempuan 2. Ya, anak perempuan 2. Kemudian suami, kemudian ibu. Ya, kita lihat dulu. Bintun 2, berarti 2/3. Suami 1/4 karena ada anak. Ibu 1/6 karena ada anak. Taib, aslul masalahnya sama dari 12. Ya, 12. Jadi bintun 2/3 dari 12, 8. Suami ya 1/4 dari 12, 3. Berarti 8 tambah 3 udah 11. Ibu 1/6-nya, 1/6 dari 12 adalah 2. Berarti 2 tambah 3, 5. Udah 13. Berarti aul. Tanpa kakek dapat pun sudah aul dulu. Sudah jumlah sahamnya melebihi aslul masalah. Aslul masalahnya 12, sahamnya di total udah 13. Berarti kan kakek jelas gak dapat. Tapi walaupun gak dapat, akhirnya kakek tetap kita kasih 1/6. Sehingga 1/6 jadi 12, 2. Akhirnya aulnya makin tinggi lagi. Jadi totalnya 13, sekarang jadi meningkat jadi 15. Sedangkan si akhun syakik tidak dapat. Tayyib. Bedanya sama yang kedua, kalau ini sebenarnya kakek udah nggak dapat sama sekali secara perhitungan. Secara perhitungan, jadi dibagi dulu untuk ashabul furud dulu, San. Jadi cara ngitungnya tahapannya, kasih dulu nih ashabul furud, masih sisa berapa? Oh, setelah ashabul furud masih sisa 1/6, maka kakek berarti tetap ngambil 1/6. Setelah ashabul furud masih sisa, tapi ternyata kurang dari 1/6, berarti kakek tetap ujungnya dapat 1/6 juga. Dikasih dulu ashabul furud, ternyata nggak tersisa sama sekali, bahkan membengkak, ya seperti kasus ini, tetap kakek dikasih 1/6. Ya, intinya kaidahnya adalah kalau dapat sisanya 1/6 ke bawah, 1/6 atau kurang dari itu, ujungnya itu semua diarahkan kepada kakek. Saudara nggak dapat sama sekali. Istirahat dulu, setengah 10. Oke, monggo. Ya, karena memang status kaidah asalnya saudara-saudara itu memang asobah dia. Status asalnya memang secara kaidah awal sebagaimana kita pelajari kan, dia orang asobah, sebenarnya orang yang mengambil sisa. Sebagaimana kakek itu juga mengambil sisa. Kakek itu juga asobah juga karena dia jihah ubuwah. Cuman memang dalam kondisi ini itulah jadi ukurannya berbeda. Dia sebenarnya ya, masuk kategori asobah tapi ujungnya dapatnya 1/6. Ya. Ya. Jadi cuman ini aja sebenarnya penjelasan status kaidah awalnya ya saudara-saudara itu sebenarnya asobah, walaupun akhirnya kita pahami sebenarnya mahjub juga. Ini. Jadi cuman penggunaan ini aja, terminologinya aja. Jadi secara kaidah awal dia itu sebenarnya asobah. Tapi karena ada kakek yang kakeknya ternyata dapatnya 1/6 ke bawah, jadi mereka akhirnya sebenarnya
dapat sisa itu sisa sama sekali nggak ada, digugurkan. Karena nanti ada kondisi ketika jatah warisannya lebih dari 1/6, ada kemungkinan mereka dapat. Gitu. Ada kemungkinan mereka dapat warisan. Pakai pendapat sama selesai. Pendapatnya Hanafiyah nggak usah ribet-ribet. Okay. Ya, tapi tidak tahu yang dipakai di Indonesia KHI itu saya belum melihat yang dipakai apa. Tapi kalau di beberapa negara Timur Tengah kayak Suriah dan yang lainnya itu yang dipakai adalah pendapat kedua dan itu pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur dan pendapat yang dipegang oleh sahabat yang paling paham tentang waris. Dan husnudzon saya sepertinya tetap yang kedua yang diterapkan. Oke. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjut nanti sesi kedua. Oke.